Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama saya Gugun Hariski dan saya ini ojek online. Saya ini males banget kalau seandainya nganter makanan ke rumah yang melihara anjing. Karena saya pernah waktu itu nganter makanan ke rumah yang ada anjing. Mbaknya nyuruh masuk. Mas, masuk aja, anjingnya nggak ngejar. Iya, memang benar anjingnya nggak ngejar, tapi gigit mbaknya. Saya dong, saya yang digigit gitu. Udah itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal teman-teman semuanya. Nama gue Fahmi Umaidi. Gue pengen cerita ya, karena gue terakhir pacaran teman-teman itu waktu kelas 4 SD. Demi Allah, karena waktu zaman itu gue masih ganteng-gantengnya tahu. Iya. Kalau sekarang kan bisa kalian lihat sendiri ya kan. Gantengnya emang udah nggak ada bang, tapi image masih ada. Jangan jijik ya bang. Maksud ya karena terakhir pacaran waktu SD itu ya bang, jujur gue nggak ada sama sekali kenangan yang terindah itu, masih ingat sampai sekarang. Karena emang gak ada kenangannya. Gimana mau ada kenangannya? Gue baru sehari jadian langsung diputusin. Alasan dia mutusin gue tuh sepele, cuma karena gue nggak ngajak dia nonton Jaranan. Karena waktu zaman SD tuh Jaranan di kampung gue itu salah satu hiburan, untuk ngedate bareng pasangan bang. Ya kayak contohnya sekarang ini kayak konser gitu ya kan. Bedanya kalau Jaranan itu kita nonton bareng, kesurupan bareng. Serius? Iya. Soalnya gue pernah lagi nonton konser kesurupan. Iya. Gue nonton Pasha Ungu kan, kesurupan seleng. Sekian, nama gue Fahmi. Selamat datang di podcast RRI Bandar Lampung, Tiada Hari Tanpa Karya. Gue Indra Julianta dan kita akan kedatangan 3 orang. Ini paling lucu selampung ternyata. Gue kasih pressure di awal loh. Dari sebuah komunitas yang bikin semua orang selalu ketawa gitu ya. Dan gue salut banget sama komunitas ini karena kita juga udah ngasilin beberapa orang yang akhirnya punya karya yang seru banget ya di kancah perkomedian Indonesia. Tepuk tangan yang paling meriah dong untuk stand up comedian di Indonesia Lampung. Ada Babe Sabita, Indra Primawan. Yang ini siapa nih? Oh, Gepam. Oh, bukan. Ini yang kemarin menang itu siapa namanya? Ini Yono. Yono Bakri. Oke, seru banget ya, ini bintang-bintang gede semua nih ya. Nah, ini tapi versi lokalnya. Ada Acan, Fahmi sama Gugun. Oke, selamat datang ya. Selamat datang. Gimana, masih nervous? Aman. Oke. Kita aman-aman aja. Nggak, maksud gue kan biasanya kan orang-orang gue selalu punya kepercayaan ternyata orang yang suka ngelucu itu tuh sebenarnya nggak selucu itu kehidupannya, atau emang hari-hari tuh nggak sebercanda itu, ya nggak sih? Iya benar sih, kan kalau ada istilah kayak di musik aja lah, banyak artis kan ada istilahnya never meet your idol. Apa tuh? Ya apa yang kita tampilkan di panggung itu sebenarnya sisi lain diri kita juga. Tidak semuanya seperti itu. Siap. Oke. Jadi sebenarnya gue mau nanya dulu nih, stand up comedy itu sebenarnya apa sih gitu? Kalau kalian tahu? Kalau stand up comedy sendiri secara akarnya dari ini tuh sebenarnya komedi tentang menunjukkan sikap kita. Makanya dengan istilahnya stand up bukan berdiri ya, tapi perjuangan kayak di lagu Get Up Stand Up. Oke. Jadi bagaimana kita memperjuangkan statement kita, sikap kita lewat suatu komedi. Begitu. Jadi stand up itu bukan postur badan ya, tapi itu adalah movement gitu, ya, pergerakan, benar. perjuangan. Dari akarnya seperti itu. Oke, dan kita tahu teman berdua penonton podcast RRI Bandar Lampung, kalau misalnya stand up comedy itu sekarang ya emang lagi laris banget ya, semuanya ada stand up comedian gitu.
Sekarang kita juga akan ngebahas itu, tapi ini versi lokalnya itu stand up comedy Indonesia Lampung. Nah kalau stand up comedy Lampung tuh dari kapan sih sebenarnya? Stand up Indo Lampung sebenarnya sudah bergerak dari 2011 pertengahan ya. 2011 ya. Waktu rame-ramenya stand up Indo dulu kan 2011 pertengahan. Berarti kita ada tuh, udah lahir gitu. Udah ada tapi belum secara resmi, dan akhirnya resminya open mic pertama waktu itu 1 Desember 2011. Ingat nggak lo momennya? Siapa yang ada di situ? Tidak ingat sih karena saya belum ada di situ. Oh, lu belum ada. Gue pernah lo awal-awal itu tuh ngundang Mongol. Iya, Iya, Mongol guest star open mic pertama kan? open Abis mic Mongol itu Aco. Iya, Aceh juga pernah. Iya kan? Kemal tuh. Ya, Kemal waktu tur di sini. Itu juga gue udah itu ada udah sih, ada ya? tahu, udah. Oke, berarti 2011. 2011. Oke, perkembangannya gimana kalau buat kalian sendiri? Apalagi di Lampung deh. Perkembangannya naik turun ya. Iya. Naik turunnya kerasa banget sebenarnya gitu. Cuman balik lagi ke trennya. Kayak waktu 2014 ada komik kita yang naik ke nasional, Wendy dulu. Wendy ya. Itu ngebantu animo masyarakat lagi buat naik, lebih suka stand up lagi. Terus sempat zaman Covid kemarin drop-dropnya banget. Terus zaman masuk ada TV nasional dulu, kompetisi juga. Akhirnya semua orang lebih nontonnya digital, yang offline kita banyak ditinggalin. Oh, ininya ya. Show kalian ya. ya. Benar. Kerasa banget. Sampai akhirnya kemarin habis pasca Covid, termasuk ada lagi yang naik nasional, Ate. Itu ngebantu lagi kita naik lagi. Tren stand up comedy makin besar, segmennya makin luas, akhirnya kita juga dapat impact positif ya juga sih. Oke. Kalau misalnya stand up comedy itu lu ngafal atau lu inovasi atau improv gitu ya? Atau lu bikin materi dulu atau kayak gimana sih kalau prosesnya gimana? Coba dah ganti. Ya, itu dia. Maksud gua Fahmi sama Gugun nih, coba deh. Bisa dijelaskan oleh Gimana? Ditulis, dibikin. Oke, lu nulis. Iya, nulis. Terus habis nulis? Sesudah nulis itu kita komputin ke kawan-kawan, diobrolin. Kombu tuh apa? Komedi buddy. Komedi buddy. Oke. Berarti dicek dulu ya. Dites dulu. Lucu nggak? Kira-kira bisa dibawa kemana lagi? Kata-kata ini terlalu panjang untuk dibawain gitu. Oh, jadi lo di situ sharing ya? Sharing ya. Dan itu terjadi tuh di stand up comedy Lampung tuh. Sangat terjadi. Itu sharing itu salah satu aktivitas kegiatan rutin komunitas kita. Di selain open mic, salah satu kegiatan rutinnya itu sharing. Sharing ya. Oke. Nah, yang buat beda stand up comedy sama gaya komedi lain menurut lo apa sih? Independennya sih. Jadi benar-benar kita semuanya membawakan, mendeliver di panggung tuh benar-benar sendiri. Oke. Dan basicnya stand up comedy karena movement pergerakan tadi itu ya, jadi kebanyakan latar belakang materinya itu dari suatu keresahan. Oke, pengalaman. Keresahan kan bisa dari pengalaman pribadi atau kita observasi ngelihat suatu hal di luar gitu ya, dari sudut pandang kita. Yang kayak gitu sih perbedaannya. Dan lo ambil tuh lucu-lucunya ya. Betul. Oke. Nah, kalau misalnya di Lampung tadi udah disebutin ada nama Wendy ya kan, ya Wendy. Terus juga kemudian sekarang Ate. Ya. Tuh Ate gila banget sih ya. Oh, dia luar biasa. Kalau di sepak bola dia Cristiano Ronaldo-nya. Di mana Cristiano Ronaldo-nya Lampung gitu. Iya benar. Oke. Gila, kerja kerasnya gila. Oke. Nah, kalau gue boleh nanya, apakah emang harus seorang stand up comedian itu maksudnya di Jakarta gitu? Harus ke Jakarta. Kan gue ngeliat sekarang dia udah pindah tuh ya. Udah basisnya di sana gitu. Emang nggak bisa aja gitu lu tinggal di Lampung nyambi jadi PNS. tapi lu lucu gitu. Kayaknya yang susahnya yang jadi PNS-nya sih. Itu susah ya. Ya. Gimana ya? Karena apa emang industri itu emang masih di sana? Iya, kita nggak bisa bilang nggak juga karena memang industrinya lebih hidup di sana gitu. Kalau di sini ya ala kadarnya. Bisa juga tapi kan lebih kayak konten kreator aja, lebih digital. Jadinya ya. Kayak waktu itu Ate kayaknya pernah balik deh ya, sempat balik dulu akhirnya. Ate itu baru setelah dia di Suci, baru dia benar-benar netep di sana. Sebelumnya masih pulang pergi sini. Oke. Pengaruh Ate kepada stand up komedi Indo Lampung apa nih? Sangat besar sih pengaruhnya. Kayak
masa pendukung kita juga penonton jadi makin banyak. Terus semangat Anak-anak baru ada nggak tiba-tiba muncul gitu mau gabung komunitas? banyak. Dari Nah, situ. banyak banget. Hmm. Nah itu terus ke orang-orang yang ada termasuk generasi-generasi yang barunya di komunitas akhirnya semangat nulisnya juga mereka jadi punya contoh nyata tujuannya iya gitu. bener. Ini ada orang Lampung ya kan, sukses nih. Sukses luar Jadi, biasa. apa? Stand up comedy industri ya sekarang. Industri banget ya. Industri ya kan. Dia ada di podcast siapapun sekarang. Oke. Nah, ternyata ada juga hal-hal yang masih belum ke update gitu. Maksudnya belum kebahas gitu soal stand up comedy. Sebenarnya apa sih orang-orang yang pada belum tahu tentang stand up comedian tapi ini udah jadi rahasia komunitas misalnya gitu ya. Bahwa stand up comedy itu ternyata gini gitu. Nah, itu Fahmi yang bisa jelasin. Ayo, Mi, apa Mi? Daleman-daleman yang Dua. orang tuh nggak tahu kalau stand up comedian itu apa misalnya. Stand up comedian tuh susah tuh bang. Gue tuh ngeliatnya kalian tuh lucu-lucu aja gitu. Maksudnya Nah. kan kalian kan asik banget tuh di tongkrongan asik, terus ngobrol juga asik gitu kan. Harusnya itu kan emang lucu terus gitu. Nggak kayak gitu. Apa ya, kayak gue aja kayak ngerasa kalau misalkan di open mic gitu kan, kayaknya di situ waktu gue ngehibur dirinya bang. Justru ya. Dengan kejadian-kejadian yang mungkin ini banget kan. Apa jadi sedih gue bang. Jadi sedih gue. Jadi sedih gue. Gue mau sedih tapi kok gue mau ketawa. Iya kayak kan seminggu sekali sih open mic. Iya. Jadi selama seminggu tuh pasti ada banyak kejadian yang menurut kita tuh wah sengsara sekali nih. Oke. Makanya lah kayak gue ngerasa di open mic inilah kayak gue bisa berdamai, gue bisa ngehibur gue di sendiri diri sendiri lah. Akhirnya selesai open mic ya sedih lagi. Sedih lagi, aduh. Jadi seminggu sedih, hilang sedih. Dirapel ya happy-nya. Sedih sih kayak karena nganggur sih. Oke. Pantesan gue lihat juga stand up comedy itu selalu punya latar belakang dan cerita yang beda-beda ya. Iya. Macem-macem kan mereka kan Macem-macem ada banget. yang inilah itulah disabilitas juga ada gitu kan. Ada yang broken home segala macem gitu. Karena memang ternyata latar belakang itu membuat orang jadi punya jadi punya cerita, iya nggak sih? Ya, punya cerita, punya sudut pandang yang berbeda gitu. Karena kalau kita tidak di posisi itu pasti sudut pandangnya nggak bakal sama, nggak bakal sedalam itu Gitu ya, keresahan ya. Nah, Keresahan. Nah, ini gue mau nanya lagi ke kalian nih. Katanya kalau udah stand up comedy udah kaya, udah sukses, resahnya tuh udah nggak ada dan mereka jadi nggak lucu. Belum Ini gimana? ngerasain sih bang. Belum ngerasain. itu jawaban kita semua. Iya juga. Gue ngapain nanya ke kalian? Soalnya kalau kita ya belum ngerasain tuh ngelihatnya seru ya. Iya. Asik ya. Cuma kan ya, pahit dulu aja gue nah. Oh, oke. Ya bang. Makanya udah. Gitu. Jadi nggak tahu ya. Nggak tahu. Nggak, tapi sebenarnya nggak terlalu ngaruh juga sih ya. Karena maksudnya proses penggaliannya kan keresahan itu bukan cuma dari hidup sendiri, bukan dari diri sendiri. Di stand up comedy juga ada observasi. Jadi kita ngelihat suatu hal kayak apa yang lagi viral, apa yang lagi naik. Betul. Gitu kita ngambil sudut pandang. Kita ngebahas itu sudut pandangnya itu kan bisa juga. Betul. Oke. Bener nggak sih katanya nikmatin stand up comedy itu cuma orang yang punya selera humor tinggi gitu. Orang-orang cerdas ya kan. Ini gue kan mau jawab ya. Salah, Intelektual gitu-gitu yang ketawa karir gitu. Bener nggak? Tidak. Enggak ya. Kalau itu bener kayaknya stand up comedian punah deh. Nah, kayak. Oke, jadi emang bisa ke semua Iya. segmen. Dan kita nggak tahu komedi tinggi itu yang gimana. Kita sendiri nggak tahu, kita sendiri nggak merasa cerdas sih. Iya. Gini aja lah ya. Ya. Ya memang namanya selera kan ya nggak bisa diperdebatkan ya. Nggak bisa dibilang selera humornya tinggi atau cerdas, nggak bisa juga. Ini kalian bertiga punya, maksud gue punya pekerjaan apa atau kesibukan aktivitas sendiri-sendiri gitu selain stand up? Ada nih, Fahmi. Lo apa, Fam? Gue ini bang, dagang Dagang, oke. Bubur Ayam. ayam. Bubur ayam. Ya. Udah naik haji dong lo. udah basi ya. itu yang skenario doang. Realita itu kang bubur ya tuh bang.
Oh itu di sinetron doang. Sinetron Tukang doang. bubur naik haji ya. Iya. Minimal umroh lah. Iya. Aduh. Oke itu mitos berarti ya. Kalau si Fahmi apa? Gugun. Gugun, sorry. Ngojek. Fahmi nih Gugun. Kayaknya pantesan lu namanya Gugun. Mau enggak? Itu keren. Ayo gimana Gun? Ngojek. Ngojek. Oh lu ngojek. Iya. Lu yang viral itu bukan sih? Gue tau lo konten-konten Oh, lu. iya, dia. Iya. Yang ojek online kan? Iya. Iya, ojek online tapi lu stand up gitu. Iya. Lu bawain materi-materi online ojek online lu itu kan? Iya, bawain juga Followers lu kadang-kadang. berapa? Ya, yang di mana, Bang? Salah. Lu punya berapa akun ya, Bang? Nominal di atas ratusan semua. Iya, Bang. Gun. Berapa akun lu punya? Satu, Bang. Lu ngapain nanya yang mana? Sosial medianya. Oh di TikTok, di Instagram gitu-gitu. Yang paling gede mana? Masih di YouTube. Oh, di YouTube malahan. YouTubers. Berapa? 400.000. Oke. AdSense sudah dapat. Udah tapi nggak masuk lagi. Gimana? Udah. pernah Oh, pernah dapat. dapat. Oke. Tapi endorsement kencang. Oke, lu sebagai content creator sambil itu tadi ya apa? Ojek ya? Iya. Tapi lu stand up juga. Iya. Kalau si Acan lo apa, Chan? Nggak sih, gue nggak kerja, gue freelance aja. Freelance ya? Ya kayak event-event kayak gini aja sih. Oke. Nah, lu bertiga kan punya itu tadi latar belakang dan kegiatan sendiri-sendiri gitu kan. Terus kenapa sih kayak lu mau stand up comedy gitu? Ada harapan untuk merubah nasib dari sini atau emang cuma masih sekedar hobi atau gimana? Kalau gue sebenarnya sekedar hobi sama public speaking sih. Gue basicnya kan diem ya, nggak bisa ngomong juga. Masa sih? Beneran. Aslinya pendiam banget. Oh gitu. Jadinya kayak ya dari stand up comedy ini awal gue masuk aja gue cuman pengen belajar public speaking, pengen bisa ngomong depan umum. Depan orang gitu aja. Sederhana ya motivasi lo ya. Ya, ya tujuan kan semakin lama semakin meningkat ya. Oh, oke. Sampai akhirnya ya nyaman di komunitas aja dengan circle-nya, dengan orang-orangnya. Auranya bagus lah. Oke. Kalau apa namanya si Fami? Kalau gue sama Bang Mu, awalnya itu emang nyari kegiatan selesai sekolah kan biasa gue pengen kerja kuliah kan. Kemarin gagal kuliahnya. Nah udahlah nyari kegiatan yang otaknya masih bisa kinerja, bisa dipakai kata gue. Ngisi TTS gitu. Iya. Salah mungkin di situ gue Bang kurang. Makanya gue sadar aja udah. Ternyata mau apa stand up itu nulis itu susah tuh. Penasaran suka lah gue nonton tuh. Akhirnya langsung nyoba. Ya dari niatnya sih karena suka aja. Untuk sekarang mungkin jadi hobi lah. Yang baik tadi tuh. Oke. Kalau Gugun? Sama sih Bang, masih hobi juga. Masih hobi. Karena senang-senang aja ketemu orang, ngumpul-ngumpul gitu. Nah ini selalu jadi pertanyaan gue nih, ketika gue ngikutin gitu dari awal stand up comedy Lampung, kita nih kayak belum pernah punya sosok gitu kayak secara nasional gitu kan. Ya kalau daerah-daerah lain kan komunitas-komunitas lain kan ada gitu ya, perwakilan Jogja, Malang, Bandung gitu ya. Nah kalau Lampung kayaknya pecah telur tuh kemarin gue ngeliat yang bener-bener tuh kayak di AT gitu. Nah follow up setelah AT ini, maksudnya ada nggak kayak regenerasi? Ayo kita mau ini lagi siapa gitu? Atau emang ya udah kalian cuma asik-asikan aja di daerah gitu? Apa gimana? Kalau kita memang nggak mendorong sosok sih. Jadi ya semua naik bareng-bareng semua di internal komunitas. Gitu. Terus kalau untuk yang ke sana nasional kan ada faktor luck juga ya, hoki-hokian juga. Jadinya mau gimana pun selucu apapun, segmen komedi di sana seleranya beda juga. Itu yang kadang anak-anak nggak bisa ngimbangin. AT pun jadi semakin meningkat banget setelah dia stay di sana. Kelihatan banget pesatnya. Oh, dia udah ngerti nih cara main komedi di sana gitu ya. Padahal sebelumnya di sini AT itu termasuk local heroes dari 2013-2014. Bareng gua dulu udah termasuk local hero di sini dia. Iya. Akhirnya naik ke sana kan waktu dulu yang di Suca itu 2018-an. Tapi dia masih pulang pergi, masih belum terlalu bisa ngimbangin komedi. Setelah stay di sana, ya udah labas gitu aja. Baru ya. Itu kadang kekurangan komika daerah itu untuk
menyamakan pasar seleranya. Bercandaan kalian yang ada di lokal gitu ya, ketika dipakai di sana kok Ada beberapa yang nggak kena, termasuk Banyak. diksi-diksinya kan kayak iya bener. kayak betul, gitu-gitu betul, aja betul. kan. Lorang, Kamu orang, lo orang. kita orang. Iya. Di sini lucu banget kan Iya. kalau udah ngomong kayak gitu kan. Iya, Ah, kayak kamu ngomong ke dia kamu orang gitu kan, orang ketawa dibilang Oh, kamu orang Iya katanya. kan bener-bener. Padahal Iya bener-bener. Oh gitu. Jadi emang adaptasi juga salah satu faktor ya. Dan banyak orang nggak kuat di situ ya. ya beberapa rontoknya di situ. Tapi ada yang mau nyoba juga sebelum ate gitu atau setelah ate. Ada sih beberapa Dari Lampung? Dari kita juga support, cuma kan memang untuk stay di sana juga kan biaya hidupnya juga ya. Itu dia ya kan. Kerjanya di sini kan gitu. Kayak yang tadi di sini PNS, masa dinasnya di sana nggak mungkin. Nggak gitu. mungkin. Oke. Tapi kayak ada deh ya. Kayak udah jadi PNS deh. Ada tuh yang lucu tuh si siapa? Enal ya? Enal ya. Enal PNS kan dia. Enal ya. Guru ya kalau nggak Guru salah ya? besar dia. Guru besar. Dia guru besar. Siap, Enal. Tahu banget gue tuh. Oh iya, dia jadi guru akhirnya. Tapi nggak pengen gitu, maksud gue jadi kayak stand up komedian nasional. Kalau itu beberapa dari teman-teman ada. Dan kita support, cuma kan balik lagi ke personal. Niatnya usahanya tadi juga kan perlu dilihat juga ya. Karena ada beberapa yang memang pengen mengarah ke sana tapi produktivitasnya kurang karena ada kerja juga gitunya. Tapi kalau kalian ngelihat Ate tuh dulu kayak gimana sih, maksud gue? Emang ada bakat nggak, potensinya gitu untuk maksudnya akhirnya jadi gitu? Nyangka aja gitu. Nggak nyangka. Oh malah nggak nyangka ya? Lu nggak Maksudnya nyangka nggak ya? nyangkanya tuh gini Lu loh. nggak nyangka jadi kayak gitu. Gini bang, Teh. soalnya kan maksudnya gini banget teh, maksud gua nggak Coba, nyangkanya coba. itu. Ini kalian tukang klarifikasi sekarang ya? Enggak, maksudnya nggak nyangkanya itu bisa menguasai di tanah Jawa itu loh. Oh gitu. Jadi kayak orang-orang sana juga pakai suhu banget teh. Iya ya, maksud gue dia udah ada di level king of roasting tuh Nah. dia sekarang kan. Dia yang pegang. Ya kalau gue juga ngeliat gitu, kalau untuk tembus ke sana sih nyangka, yakin banget ngelihat progres dia, kerja kerasnya. Tapi sampai yang di puncak segitunya banget juga kaget. Iya, gitu. Respect banget sih Betul. dia bisa Dan kayak gitu. julidnya itu kan Wah, dapet ya. Luar biasa. Gue kalau top of mind orang julid di Indonesia ya sekarang dia gitu kan. Dia bisa sampai segitu ya. Oke. Nah sekarang berapa orang sih anggota stand up comedy Indo Lampung? Ada yang tahu nggak datanya? Data pasti nggak ada sih, Nggak kita karena member. Kira-kiranya berapa? Kalau member aktifnya itu sekitaran 15-20 orang. 20 Member orang. aktif ya? Nah, itu yang rajin ini open mic. Ya betul sekali. 20 orang. Banyak ya? Banyak gak sih kalau untuk stand up? Lumayan banyak untuk member aktif. Oke. Terus pendapat kalian nih ya, kalau misalnya ada yang bilang komika sekarang materinya tuh sok keras gitu. Pinggir-pinggir jurang gitu kan. Tapi menurut gua oke gitu. Apa ya? Gua ngeliatnya gini kan, komedi Gak ada yang berani ngomong nih. atau komiknya sini. Gua aja yang ngomong. Ya kan itu kan kita udah tahu nih ada beberapa kayak dari manajemennya MLI gitu kan. Itu kan kenceng-kenceng gitu pinggir jurang, dan akhirnya kita terbiasa lama-lama dan ngebercandain hal-hal yang tadinya tabu kan. Sekarang kan kita udah maju nih orang-orangnya nih. Nah, kalau kalian ngerasa apa masih bahaya kah, atau emang kita udah bisa kesana sebenarnya masyarakatnya? Ngomongin orang-orang di Lampung dulu deh, gimana? Kalau sebenarnya ya stand up comedy dari dulu itu tuh ada memang. Itu tuh ada. Justru dengan adanya kayak MLI, terus kayak sekarang Close the Door, ada yang kayak gitu somasi. Betul. Itu menyediakan ruangnya. Oke. Tadinya ada itu bawah tanah aja. Oh. Semenjak ada begitu jadi ada ruangnya. Kalau untuk penerimaan masyarakat di Lampung sebenarnya belum seterbuka itu sih. Belum siap. Belum seterbuka itu. Oke. Makanya jadi Jadi harus ya pinter-pinter dari si komikanya sendiri juga melihat tempat. Oke. Tapi ada dari kalian juga yang materinya tuh Saya seperti itu. oh lu juga ya? Makanya kalau ditanya ngejar kayak Ate ke industri segala macam, saya tidak, karena saya tahu saya seperti itu. Oh lu pasti bakalan yang di tit Ya, betul. tit gitu.
Nah, yang namanya stand up comedy itu kan ada persona ya. Kalau kalian personanya masing-masing apa? Nah, seru nih. Lo apa? Lo apa, Fahmi? Tampan apa? Bingung gue juga. Oh iya. Bener, lupa gue. Lu modal tampang ya? Bener. Tampan bang. Iya, maksud gue lu emang orang yang nggak usah ngapa-ngapain, modal tampang aja udah cukup gitu kan? Ya enggak juga sih bang. Karena stand up kan emang jujur aja bang. Kalau model tampang jelek doang tuh nggak cukup. Kalau bilang lo jelek, gak ada yang bilang lo jelek, gak ada yang bilang lo jelek. Gue sendiri yang bilang. Daripada lu dulu loh. Mending gua. Ya Oh, maksudnya gitu. persona gue ya itulah bang. Personal lah ya. Ngebawa ya ngalir. Tapi gini, orang Lampung tampan kan emang udah terkenal se-Indonesia gitu kan. Babang tampan aja dari kita gitu kan. Bang tampan bagus suara. Bang tampan bagus suaranya. Iya. Dia nggak pede nih. Kalau Gugun lo apa Gun? Personal lo apa Gun? Pekerjaan bang. Oh, yang itu tadi ya? Iya. Sebagai ojek online. Ojek online. Itu lu selalu pakai terus? Kalau untuk sekarang masih itu kadang ngebahas-bahas sesuatu yang pengen diceritain aja sih. Kayak tentang guanya gitu bang. Okay. Tapi emang ada aja cerita ojek online ya? Wah ada bang. Jangan ditanya. Tapi pernah gak lo dah? Lo pernah gak nganter barang dijebak gitu? Yang kayak mana itu bang kalau boleh tahu? Kan yang biasa dijebak tikus. Iya, maksud gue kayak di pura-pura nggak ada orang atau dikagetin, dah gitu. Kalau itu memang nyari sih. Aduh, gimana ngomongnya? Oke, tapi maksud gue pernah kalau dapet penumpang gitu atau customer yang akhirnya tahu lo dan minta foto bareng gitu? Pernah bang. Sering ya? Nggak sering sih nggak. Pernah Waktu itu lagi ngambil makanan di tempat yang jualan. Iya. Yang jual itu anaknya masih muda, masih sekolah. Terus dia teriak, abang ojol yang viral gitu ya. Samping gua bapak-bapak langsung, viral ngapain? Iya. Aduh. Oke, diserang netizen kali. Enggak ya? Tapi biasanya berarti anak kecil yang tahu lo ya gitu. Iya, yang biasa main-main TikTok lah gitu. Iya sih. Gue tahu nih, makanya kata gue, wih gila followers gede banget nih. Terus stand up comedian Lampung nih. Followers lo aja lebih gede dari komunitas lo. Ya kan? Waduh. Penghasilannya segini. Kalau lo apa? Kalau lo Chan? Itu lo, personal lo. Kalau gue ya lebih ke tadi dark kayak tadi. Lu ya? Sebenarnya. Cuman ya sudah berarti gue tinggal nunggu aja nih. jahat. Tinggal nunggu diteriakin itu tadi followers lo. Oh, abang-abang yang viral. Nah sama gue ini juga sih sebenarnya lebih banyak inner self juga, self destruct. Lebih nunjukin diri sendiri dari secara fisik. Ya punya kepala begini juga kan keuntungan dan beban sendiri juga ya. Gitu. Panggil Acan Afro mau nggak lo? Enggak ya? Enggak dulu dah. Enggak suka anime. Iya. Tapi kan itu dulu pernah masuk ini kalian kan? Pernah gue kayaknya pernah. Dia pernah gabung, cuman dia bukan member aktif karena memang dia juga kayak open konten. mic gitu dia. Open mic beberapa kali pernah. Oke. Itulah. Sekarang dia beres-beres sampah kayaknya. Konten dia isinya sampah semua. Iya kan? Iya benar. Kemarin ngajak orang-orang untuk beresin ya kan. Oke, respect. Oke, terus yang jadi masalah buat anak-anak stand up komedi terutama yang komunitas seperti kalian apa sih? Apalagi dalam open mic gitu. Entah penonton yang sepi atau apa, pengalaman kayak gitu masih kalian dapetin nggak? Bisa diceritain dong. Nonton yang sepi sih. Nah, coba. Ya, nonton yang sepi sih itu juga sih salah satunya bang. Salah satu maksudnya, apa? Pernah ditonton cuman sama temen komika. Itu udah mentok-mentok sepi itu. Iya.
sama sisanya kursi-kursi kosong udah itu sama. Itu. Sama asbak. Tonton asbak gimana coba bang? Iya bener. Itu Itu asbaknya juga katanya denger pulang ya. kalau hidup ya. Naik Gojek dia pesan Gojek. Ini apa sih kata asbak kan? Yang susah sih gitu sih kalau misalnya. Oke. Bukan susah ya, ini mungkin itu tahapnya aja lah mungkin Iya, kita betul, belajar. Ya Panji aja kan di New York katanya kan sepi kan yang nonton dia kan. Kalau lo Chan ada nggak? Kesulitannya sebenarnya lebih kalau di sini yang orang lebih ngeliat sosok siapa gitu baru dia mau nonton apa enggak. Masih banyak yang kayak gitu. Emang siapa biasanya yang paling banyak penontonnya? Ya kan orang lebih tahu kalau lebih suka ngeliat yang komik nasional yang sudah terkenal. Oh, yang pas lagi dia Begitu. lagi di sini misalnya. Makanya kita kadang sepi juga karena memang ya kita bukan siapa-siapa gitu. Oh, gitu. Bahkan untuk event pun kalau kita salah milih guest star Sepi. bukan yang disukain mereka ya kurang rame juga. Oh, oke. Kalau lo, Gugun apa Gun? Pengalaman gak enak gitu lagi open mic? Ya sejauh ini ya masih enjoy aja ya bang ya. Paling karena penontonnya sepi aja udah. Kalau nggak lucu gitu, pernah? Oh pernah dong. Langsung keluar jurus silat. Jurus. Iya, iya tiba-tiba nari gitu. Ya karena stand up kan dua bang pilihannya, bisa lucu bisa enggak. Enggak ada yang setengah-setengah lucu. Ah abang itu setengah lucunya gitu. Enggak ada. Oh, nggak ada. Ya? Enggak ada. Oh, jadi ya udah wajar aja. Wajar. Gitu ya. Yang lucu banget aja pernah enggak lucu, yang enggak lucu juga mending kerja gitu. Iya bener. Udah fokus lagi ya. Tapi kalau maksud gue gini, kalau kafe kan apa ya, dulu tuh ada tuh pengen ngundang kalian gitu ya. Itu kira-kira masih berlaku nggak sih di sini gitu? Kalian masih dipakai sama kafe-kafe untuk ngundang penonton malam minggu gitu? Masih nggak job-job kayak Masih, begitu? sampai sekarang masih, cuman kan kalau untuk komunitas kita nggak ngambil itu untuk yang reguler ya. Kita udah ada satu tempat reguler ya di situ. Oke, ada Dan- itu loh ya, base camp lo ya. Dan kita juga nggak nerima sih kalau dipanggil untuk ngeramein masa gitu. Ya karena kita penghibur, Oh gitu. bukan ini koordinator demo ya. Bener. Jadi kalau mau ngeramein masa salah orang gitu. Kalau untuk menghibur oke gitu. Terus kalau misalnya role model nih, komika favorit, ada nggak? Dari lu dulu, Fami. Gua ada 3. Banyak amat. Satu. Yang paling lu suka banget. Yang paling gue suka banget Ari Brata sih bang. Wih, keren sih. Apa yang bikin lu suka dia? Storytellingnya itu membuat orang jadi ceria, jadi ketawa lucu. Ya dari materinya juga bagus, dari pembawaannya. Oke. Kalau lu Gun? Awe bang. Awe. Iya. Kenapa? Karena dia deliverynya enak, terus dia suka mainin what if yang apa itu ngebayangin sesuatu hal yang nggak nyata tapi itu lucu dan Betul. orang menerima gitu. Betul. Bawanya. Iya. Sebenarnya aneh banget ya, Iya, tapi bisa. tapi bisa dia bawanya. Kalau lu Chan? Kalau gua Harry Hore sih. Orang lama lo ya. Ya lumayan. Dia oke banget Dia sih. masih hidup. Masih. Udah lama gue gak denger. Dia sekarang kan banyak konten sama istrinya juga TikTok. Oh Ya iya. lebih lagi rame lagi malah konten TikTok. Oh, oke, sama oke. istrinya. Si Harry Hore itu ya. Itu lucu banget. Itu Ya ya. kan nggak perlu dijelasin kan dah. Iya sih. Iya, maksud gue kayak cuma jarang aja orang nyebut itu sekarang kan. Oh, Itu iya juga. lebih lucu lagi buat gue. Ketahuan umur ya. Jebakan. Iya bener. Taufik Safalas nggak ada yang gue coba. Nggak boleh. Kebayang nggak lo kalau gue jadi stand up comedy? Udah di. Coba dong. Satu beat dong. Akhir-akhir ini gue suka bingung ya. Udah. Gue kayak cepet deh ditangkapnya kalau gue. Enggak. Gue jadi penyiar aja. Fokus kerja aja. Ya, bener. fokus kerja. Nah, kalau stand up comedy itu bakat atau bisa dipelajari? Sangat bisa dipelajari. Oh gitu. Kenapa? Karena apa?
teknik-tekniknya, rule-nya semuanya tuh ada ilmu bakunya secara tertulis. Oh, ada ya. Bukan cuma stand up komedi sebenarnya, komedi juga. Ada teorinya gitu. Ada teorinya. Oke. Oh, jadi gue kira tuh emang karena lo emang ya lucu dari lahir aja gitu. Enggak juga ya, kayak gue tadi kan gue memang orangnya pendiam, memang nggak bisa ngomong gitu. Akhirnya mempelajari ilmunya, mempelajari gimana cara prakteknya, mengalir ya bisa dengan sendirinya gitu. Oh, gitu. Oke. Kalau caranya gabung stand up Indo Lampung? Nah ini pengurus yang tahu. Oh, lu pengurus. Kan ketuanya, ini ketuanya, Oh, ini lu ya, ketuanya. Ini manajemen pengurus main. Iya. Mungkin lu SDM ya berarti. HRD. Gimana? Bawa fotokopi KTP. Enggak. Begini fotonya. Iya. Enggak, bukan. Ya SKCK juga. Ya pokoknya datang aja pas lagi sharing malam Jumat. Hari Kamis malam Jumat. Pokoknya pantengin follow aja Instagramnya Stand Up Indo Lampung. Di sana bakalan ada informasi-informasi tentang latihan-latihan atau kumpul-kumpulnya anak komunitas Stand Up Indo Lampung. Di situ ya. Iya. Stand Up Indo Lampung. Iya. Oke. Katanya adminnya ini ya, ganjen sama cewek ya kalau itu ya. Oh, adminnya cewek. Oke. Vivi. Oh, Vivi. Oh, berarti bukan dia. Berarti oknum itu. Tapi memang ada, Bang. Oke, terus buat kalian apa ya? Kalian tuh pengennya ke depan apa sih yang lo mau bayangin gitu dari stand up comedy? Entah itu lo sebagai pengen stand up comedy Lampung tuh sejauh apa, atau justru kaliannya yang pengen sejauh apa? Silakan. Ada yang mau ngomong duluan? Kalau gue sih untuk stand up Indo Lampung nih salah satu hiburan juga di umum di Lampung gitu yang banyak orang yang dikenal gitu. Kan di situ kan ada runtunya kayak seni, ada musik, kan rame tuh musik, Bang. Kayaknya stand up Indo Lampung tuh paling bawah. Malah stand up comedy kayaknya jauh lah. Oke. Makanya Hiburan yang masih ada di bawah gitu ya. Belum apresiasinya belum banyak gitu. Padahal kan ya itu tadi mungkin Bang yang tadi bilang Bang Acan kayak masih ngeliat orang yang terkenal gitu. Padahal sekarang kan isi industri kan orang stand up semua ya. Kalau di nasional ya. Jadi itu jadi pilihan salah satu favorit lah di Lampung gitu. Pengennya lah ya. Oke, kalau Gugun apa, Gun? Ya bisa nyangkup lebih luas lagi gitu. Industrinya lebih berkembang lagi gitu. Di daerah-daerah tuh ada juga. Apa itu? Maksudnya di daerah-daerah kabupaten yang ada di Lampung, Metro, Pringsewu, apa emang semuanya ke sini? Kalau sekarang udah pada nggak aktif ya, di Metro juga udah lagi mau aktif lagi, cuman yang lain udah enggak. Oke, gimana Chan? Lu apa emang pengen jadi terkenal? Kalau gua enggak sih, gua tuh cuma pengen ya komunitas ini lokal apresiasinya dapat lebih lagi aja. Terus tapi katanya kalau mau terkenal tuh harus viral dulu tau? Iya. makanya kan kita Bang Ate maksudnya viral. Ya ojolnya viral, Iya, sudah punya viral. Gugun sudah cukup lah gitu. Ya, jangan bawa gugun-gugun yang lain. Takut ya viral ya? Enggak juga. Enggak juga ya. Takut urusan ke depannya aja. Nah masalah kan ini membawa orang banyak juga sih gitu. Nggak cuma diri sendiri. Oh jadi lu nggak pengen banget gitu ya? Gua lebih pengen anak-anak lebih rajin, lebih semangat dan bisa ngejar Ate ke sana itu sih. Oh justru malah ya. Keren banget. Tepuk tangan dong buat mereka bertiga dong nih. Ini adalah salah satu komunitas yang menurut gue juga survive banget gitu ya, pantang menyerah. Dan gue sih pengennya juga ada lagi gitu. Selain Ate, teman-teman kita lain yang terkenal gitu kan. Yang tiba-tiba gue, weh ada berita nih dari stand up comedy Lampung. Tapi berita apa nih? Oh berita ini terkenal gitu. Oh berita ini bagus. apa ya? Itu teman-teman gue tuh. Ya udah, thank you sekali lagi buat Acan, Fami, Gugun. Ya. Sukses terus buat stand up Indo Lampung. Amin. Ditunggu lagi karya-karyanya, acara-acaranya ya kan. Tuh, acaranya nih. Ayo dong, mumpung vibes-nya lagi rame nih. Oh, ada yang mau diinin? Ada, Bang. Boleh, silakan. Kebetulan bulan ini tuh Lu angle-nya kanan apa kiri?
Rata bang. Kebetulan bulan ini komunitas kita tuh anniversary bang. Oke. Yang ke-12. Jadi Oke. Tanggal berapa? Tanggal 1 sih. Cuma kan perayaan. Oh, kemarin. Oke. Perayaannya itu nanti kita akan ngadain show. Hmm. Mini show gitu. Ya. Temanya ya untuk regenerasi. Temanya bang, tema acara show-nya ini. Tapi spesial anniversary stand up Indo yang Indo Lampung yang ke-12. Nanti di tanggal 22. Tanggal 22 bang. Pantengin aja di Instagram. Dengar-dengar nggak boleh direkam ya? Kalau ini Boleh, boleh, ini boleh. Boleh. Siap berarti. Ya maksudnya itu nanti infonya bakal secepatnya muncul. Oke, siap. Di stand up Indo Lampung ya, nanti ada Instagramnya. Stand up Indo Lampung underscore stand up Indo underscore Lampung LPG. LPG. Ulang lagi bang. Takut bingung dengerin. Iya. Ya. Ulang. Enggak apa-apa, ayo. Stand up Indo Lampung. Salah. Stand up Indo. Stand up Indo underscore LPG. Terus apa? Lampung. Kurang lebih gitu. Double dong Lampung itu. Pokoknya gitulah ya. Oke, terima kasih buat kalian bertiga. Sukses nanti ya buat acaranya dan anniversary yang ke 12. Wih, ini lagi lucu-lucunya nih kalau jadi orang ya. Lagi jadi anak SD nih. Oke, Acan, Fahmi, Gugun, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Kita bakalan update lagi tentang kasus terbarunya. Gue Indra Julianto signing out. Tiada hari tanpa karya.